Pertama, kaidah-kaidah baru tidak dikenal di kalangan para salaf. Karena itu hati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Baik. Nah, ini saya nggak tahu ya, ini kadang sebagian orang berucap, dia mungkin orangnya bagus, tapi dia tidak mengerti akibat dari ucapan. Menurut Ana, salah satu faktor yang membuat titel Wahabi itu muncul karena ada perbedaan dalam kaidah mengamalkan dalil, Ustadz. Nah, pertanyaan gini, mengapa ada perbedaan kaidah dalam mengamalkan dalil umum dan dalil khusus gitu, Ustadz? Suka, Ustadz. Baik. Jadi kalau perbedaannya itu yang disebut, itu gampang masalahnya. Ya, gampang masalahnya. Itu kan namanya perbedaan di masalah pendalilan. Ya kan? Dan cara pendalilan itu sudah ada di dalam buku-buku usul fikih. Ada di dalam buku-buku usul fikih. Nah, apa yang disepakati sebagai dalil, apa yang tidak disepakati oleh dalil sebagai dalil. Ya. Tapi memang dari hal yang paling pokok membedakannya itu adalah cara di dalam memahami. Ya, cara di dalam memahaminya. Ini kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tugas Nabi apa? Tugas Nabi menjelaskan Al-Quran. Kan begitu. Disebut dalam Al-Quran, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Supaya engkau Nabi Muhammad menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan oleh Nabi. Penafsirannya itu yang dipegang oleh para sahabat. Iya. Itu yang dipegang oleh para sahabat. Karena itu tidak boleh ada yang menafsirkan Al-Quran kecuali dengan Al-Quran juga, atau dengan hadits Nabi, atau dengan ucapan sahabat, para ulama di tafsir, atau dengan kandungan secara bahasa. Sebab Al-Quran dengan lisan bahasa Arab. Ya. Dan memang betul bahwa di dalam pendalilan ini, itu para ulama rahimahumullah ta'ala, di sini ada beberapa sudut ya, mereka memang berbeda cara berdalilkan. Tapi kalau kita bahas dari sudut itu saja bisa ketemu di titik-titik tertentu. Tapi pokoknya karena ada di antara manusia keluar dari jalannya Nabi dan para sahabat, itu inti pokok sebenarnya yang membuat kenapa adanya perbedaan. Ada yang keluar dari jalan Nabi dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata semuanya di atas rel yang sama, di atas jalan Nabi dan para sahabat, maka ada berselisih dalam memahami dalil, itu biasa. Di masa para sahabat juga terjadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-sekali ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini perintah ya, supaya pasukan bertolak dari Medina menuju kepada Bani Quraidah, tempatnya orang Yahudi. Waktu itu orang Yahudi ini mereka ikut bersyirikat dalam mengepung kaum muslimin di Medina. Ya, maka setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya beristirahat. Jibril datang kepada Nabi. Ya, wahai Nabi Muhammad, engkau sudah gantungkan pedangmu, sedangkan kami para malaikat belum menggantungkan pedang-pedangnya. Ya, maka beliau pun memerintah supaya jangan ada sahabat yang sholat asar kecuali di mana? Di Bani Quraidah. Maksudnya pergi segera ke Bani Quraidah. Begitu berjalan, di tengah jalan matahari sudah mau terbenam. Di sini berbeda pendapat para sahabat. Ada yang berkata itu tadi ucapan Nabi, jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah. Artinya kita buru-buru, sehingga kita sholat asar di waktu asar di sini. Karena waktu sudah mau keluar, kewajiban kita sholat tepat pada waktunya. Maka yang berpandangan seperti ini ya sudah, dia sholat di jalan. Kelompok yang kedua berkata, enggak, itu tidak ada pengertian lain. Kita harus sholat di Bani Quraidah. Apapun yang terjadi, di Bani Quraidah sholatnya. Walaupun matahari terbenam, kita sholat asar di Bani Quraidah. Maka yang kedua ini dia sholatnya di mana? Di Bani Quraidah. Nah, ketika sampai kepada Nabi, Nabi tidak menyalahkan seorang pun di antara mereka. Sebab ini memang dalil mengandung dua kemungkinan pemahaman. Yang seperti ini nggak ada masalah. Jelas ya? Ini seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau yang masalah itu, ini memandang haram seorang itu berdoa kepada penghuni kubur. Ini berkata nggak ada masalah. Ya. Berdoa penghuni kubur. Nah, ini bukan masalah dalam sudut pemahaman dalil. Ini pasti keliru salah seorang di antaranya dalam memahami apa? Dalam memahami dalil. Jelas ya? Baik. Jadi silam pendapat itu ada dua macam. Ada khilaf namanya khilaf tanawwu' dan ada namanya khilaf tadad, saling bertentangan. Yang ini tadad ini harus salah satu saja yang benar. Tanawwu' semuanya bisa diterima. Kadang dilakukan ini, kadang dilakukan itu, kadang semuanya dihormati. Jelas ya? Dan lebih luas daripada itu, di sebagian hal kita berbeda pendapat. Tapi ada namanya mengamalkan kaidah umum, menghidupkan dari maqasidus syariah, dari maksud pensyariatan. Ya.
Karena itu yang selalu saya ajarkan, dan ini yang saya amalkan. Kalau saya sholat misalnya di sebuah masjid, dan penduduk masjid pendapatnya Bismillahirrahmanirrahimnya dijaharkan, maka saya menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun saya sendiri pendapat saya tidak apa? Saya tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Demikian pula kalau imamnya kunut subuh. Iya. Saya sholat di belakangnya, saya ikut kunut di belakangnya. Walaupun saya memandang kunut subuh bid'ah. Iya. Tapi saya ikut sholat di belakangnya, ikut kunut. Ikut kunut. Jelas ya? Ini ada kaidah syariat dalam hal ini. Jadi jangan berkata bahwa salafi itu senang membidah-bidahkan. Oh, kunut subuh bidah, berarti pelakunya bidah. Ini neraka, yang menyampaikannya semuanya di neraka. Yang lebih keras siksaannya yang menyampaikan, karena dia yang paling apa? Ya, ini kan namanya mengada-ada terhadap manusia. Mengada-ada terhadap manusia. Ya, Syekh Shalal Fauzan memberi fatwa, dia ikut kunut subuh di belakang imam. Syekh Rabi juga memberi fatwa hal yang sama. Yang tadi membaca basmalah di depan kalau imam itu fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada di Majmu'ul Fatawa. Jelas ya? Itu yang diamalkan para ulama. Lihatlah aja Syekh Sudais kalau datang sholat di Istiqlal. Dia jaharkan bismillahnya atau tidak? Dia jaharkan. Ya, dijaharkan. Padahal pendapat dan madhab tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Jadi hal yang seperti ini terbuka. Kenapa dihormati mereka yang menjaharkan? Karena mereka berpegang dengan dalil-dalil, dan dalil-dalil ini memang dari sudut pandangan pendalilan memungkinkan. Walaupun bagi kita itu adalah hal yang keliru, salah misalnya, ya tidak benar, tetapi bukan artinya kita tidak menghormati dari pendapat mereka. Jelas ya? Tapi ada hal yang di dalam syariat cuma satu saja. Ini bertauhid, ini menganggapnya ini tauhid, ini syirik. Nggak mungkin tauhid dan syirik digabungkan. Oh nggak apa-apa, kita saling menghargai saja. Ya. Jelas ya? Itu sama saja artinya antara Islam dan kekafiran. Oh kalau begitu nggak ada masalah. Kamu pilih Islam boleh, pilih kafiran boleh. Itu nggak ada di dalam kaidah-kaidah para ulama. Karena itu kata Ibnu Hassan rahimahullahu taala, "Laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafan lahu haddun minan nadhari." Tidak setiap silang pendapat itu yang datang lalu dia dianggap, kecuali silang pendapat yang memiliki sisi kebolehan dalam pendalilan. Ya, sisi kebolehan dalam pendalilan. Ya, baik. Wallahu taala. Di tengah kilau